teman-teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah cakra. Karena sebelumnya saya pernah membahas ya masalah cakra, tapi masih secara kulit. Nah, pada konten kali ini saya akan membahasnya apa cakra pada tubuh manusia, fungsi dan manfaatnya. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa sih pengertian tentang cakra itu. Cakra diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya roda atau lingkaran. Jadi, cakra melambangkan suatu bentuk yang berisikan pusat energi yang ada di pusat tubuh manusia. Pada manusia terdapat 7 cakra mayora atau 7 cakra besar yang meliputi 1 yaitu cakra dasar. Cakra dasar atau disebut juga dengan muladhara. Cakra ini terletak pada bagian tulang belakang atau tulang ekor. Cakra ini berwarna merah. Nah, cakra ini melambangkan suatu pondasi atau dasar untuk kekuatan tubuh fisik, kehidupan materi, dan semangat hidup seseorang. Jadi, jika seseorang mempunyai cakra dasar yang baik, dia akan mempunyai semangat hidup yang tinggi, dia akan mempunyai vitalitas yang tinggi, serta memiliki motivasi hidup yang tinggi. Nah, kebalikannya bila dia cakra dasarnya itu kurang baik atau buruk, maka yang ada adalah dia cepat mudah putus asa, dia mudah merasa rendah diri, bermalas-malesan, dan kurang memiliki motivasi hidup yang tinggi. Nah, cakra yang kedua adalah cakra seks atau disebut juga dengan swadhisthana. Cakra ini berwarna orange. Ya. Cakra swadhisthana ini terletak di tulang pelvis atau di tulang kemaluan ya. Nah, cakra ini berperan dalam vitalitas seseorang atau kehidupan seksual seseorang. Juga berperan dalam reproduksi. Nah, cakra seks ini juga berhubungan dengan cakra tenggorokan. Jadi, apabila cakra seks dan tenggorokannya itu baik, maka seseorang itu mempunyai daya cipta yang tinggi atau dalam hal penciptaan kreativitas atau ide. Nah, cakra seks ini atau swadhisthana ini dibilang kurang baik itu bila seseorang kurang percaya diri atau berpikiran jadi negatif thinking, dan bersikap kasar. Tapi bila cakra seksnya baik, maka seseorang itu akan mempunyai percaya diri, mempunyai kelembutan, dan mempunyai daya cipta yang baik. Dan yang ketiga adalah cakra manipura. Cakra ini berwarna kuning. Cakra ini terletak di antara cakra seks dan cakra dan pusar ya. Kurang lebih di bawah pusar itu 3 ruas jari. Cakra manipura ini berfungsi untuk mempertahankan vitalitas seseorang.
Jadi apabila seseorang mengalami cakra manipura yang kurang baik, maka dia akan timbul rasa iri hati, terus rasa pemalu, terus perasaan tidak nyaman, perasaan tidak percaya diri. Dan sebaliknya, bila seseorang mempunyai manipura yang baik, itu akan timbul rasa percaya diri, rasa aman, nyaman, rasa bebas mengekspresikan dirinya untuk menjadi jati dirinya, dan rasa percaya diri melakukan hal apapun. Yang keempat adalah cakra jantung atau anahata. Nah, cakra jantung ini berwarna hijau. Nah, cakra jantung ini berhubungan dengan spiritualitas seseorang ya, karena cakra jantung ini melambangkan simbol cinta dan penyembuhan. Nah, apabila seseorang mempunyai cakra jantung yang baik, maka dia dapat memberi dan menerima cinta untuk dirinya dan orang lain secara utuh, secara lebih baik. Tapi kebalikannya, apabila seseorang tidak atau kurang baik cakra jantungnya, maka dia kurang bisa menerima cinta dan memberi cinta pada orang atau lingkungan sekitarnya. Semakin baik anahata seseorang, maka dia akan mempunyai rasa kasih sayang dan empati yang tinggi terhadap sesama dan lingkungannya. Tetapi kebalikannya, bila anahata seseorang itu kurang baik, maka yang terjadi adalah dia kesulitan untuk membuka diri dan dipenuhi rasa kesombongan dan rasa egois yang tinggi. Nah, yang kelima adalah cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan atau visuda ini digambarkan berwarna biru. Nah, cakra tenggorokan ini berhubungan dengan kreativitas ya, dan hubungan dengan sesama manusia. Apabila cakra visuda ini berfungsi dengan baik, maka seseorang itu dapat mengekspresikan dirinya itu dengan benar dan jelas gitu. Dan sebaliknya, apabila visuda ini berfungsi kurang baik, maka seseorang itu akan kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan dirinya. Yang keenam adalah cakra ajna, atau disebut juga dengan cakra mata ketiga atau pineal gland. Itu digambarkan berwarna nila. Nah, cakra ini berada di antara kedua mata sekitar dahi di sini ya. Kalau dalam biologisnya itu besarnya sebesar biji polong yang ada di pusat otak. Nah, cakra ini itu berfungsi dalam emosional. Jadi di area ini meliputi intuisi, imajinasi, kreativitas, terus cara berpikir dan mendapatkan suatu keputusan. Jadi cakra ini sebagai titik pemusatan dan pengatur cakra-cakra di bawahnya. Itu. Apalagi untuk yang orang yang cakra asnanya sudah terbuka, dia bisa melihat segala hal secara visioner untuk ke depan, maupun yang hubungannya dengan ide-ide atau kreativitas yang bisa dia kembangkan lebih baik lagi. Yang ketujuh adalah cakra mahkota. Cakra mahkota atau sahasrara ini digambarkan berwarna ungu atau indigo. Merupakan cakra tertinggi yang berada di atas kepala. Jadi dia terletak di kepala, di antara di otak dan pusat syaraf atau ubun-ubun.
Sahasrara melambangkan kemampuan seseorang untuk terhubung secara penuh spiritual. Jika sahasrara berkembang dengan baik, maka seseorang itu bisa memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Tapi sahasrara juga ada dampak negatifnya, yaitu membuat seseorang misalnya dia mudah depresi, mudah putus asa, sulit untuk memahami sesuatu, dan ada rasa ingin mengasingkan diri gitu ya. Jadi apabila ketujuh cakra di dalam diri kita ini sudah berkembang dengan baik dan bisa keluar ya, bisa keluar dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan atau sumbatan-sumbatan dalam cakra-cakra tubuh, yang terjadi adalah kita menjadi manusia yang bahagia, bebas, merdeka, bisa mengekspresikan diri sebagaimana yang kita mau, sebagaimana jati diri kita. Kita menjadi diri kita sendiri gitu. Karena masing-masing diri kita itu mempunyai keunikan masing-masing, dan itu tidak sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itulah uniknya manusia. Maka di sini kita harus meninggikan diri kita sendiri, bahwa diri kita ini adalah manifestasi dari ilahi, dari semesta. Diri kita ini adalah semesta cilik ya, jagat cilik. Nah, segitu dulu ya teman bahasan kita kali ini. Apabila ada masukan silakan teman bisa tulis di kolom komentar. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih penuh cinta kasih, yang penuh kasih sayang, dan pribadi yang pandai bersyukur. Terima kasih. Rahayu.